dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita udah episode ke-11, hari ke-11 sahur sama Asmaul Husna. Iya, alhamdulillah, makasih Kak Kumi. Gimana Kak Kumi beberapa episode yang sudah lalu? Perasaan, pengetahuan Kak Kumi tentang Asmaul Husna buat remaja, penting gak sih gitu? Penting, karena kan buat kita remaja-remaja yang pengen punya mimpi besar, itu harus belajar kayak gitu. Yang punya mimpi besar. Iya benar. Iya. Tapi sebelum kita mulai nih Pak, ada hal yang pengen aku kasih tahu ke teman-teman semua bahwa penting banget nih di masa-masa pandemi seperti ini kita tuh harus menjaga jarak. Namanya physical distancing atau social distancing juga. Jadi nih kita nih bertiga, walaupun kakak adik, bapak anak, kita tetap jaga jarak nih, ya. Jadi jangan lupa jaga jaraknya dan juga jaga kesehatan kalian supaya tetap sehat selama pandemi berlangsung. Oke? Ya. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa silakan dibuka surah Yunus halaman 215 ayat 55. Dengerin, ikutin. Pemirsa ikutin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqqan. Ala inna wa'dallahi haqqan. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Di ayat ini, ayat 55 surah Yunus, Allah ngajarin apa-apa yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Milik Allah. Ini nyenengin itu. Coba ikutin ku. Apa-apa Apa-apa yang ada di muka bumi ini, yang ada di muka bumi, yang ada di bumi ini, yang ada di bumi dan bahkan di langitnya, dan bahkan di langitnya punya Allah. punya Allah. Kan nyenengin itu. Pak Umi mau masuk SMA mana aja itu bukan milik kepala sekolah SMA. Itu bukan milik yayasan itu, bukan milik owner dari sekolah itu, dan bukan milik pemerintah siapa gitu di kecamatan, kelurahan, termasuk kota, bahkan provinsi, dan bahkan negara, nggak ada. Apa-apa punya Allah. Punya Allah. Ya, ma fis samawati wal ard. Coba dilihat, ma fis samawati wal ard. Jadi apa yang nggak membuat kita menjadi besar hatinya gitu? Apa sih yang kita sebut? Apa yang kita pikirin? Semuanya milik Allah. Menyenangkan kan gitu. Kalau kita tahu misalkan rumah kontrakan itu punya siapa, terus kita pengen ngontrak, ya kita datang lah ke yang punya kontrakan kan. Assalamualaikum gitu kan. Salam. Udah ada yang ngisi belum po kontrakannya? Belum. Boleh saya yang ngisi, asal lo bayar mah. Gitu kan? Nah, andai kemudian kita tahu kontrakan itu milik Allah, bahwa ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Nah, kenapa enggak kemudian kita datangnya ke Allah langsung? Tapi kan kayak cerita papa tadi, contoh yang ibu kontrakan itu, dia bisa ngontrak terus asal bisa bayar. Apakah Allah nih memiliki segalanya tapi ngasih syarat juga gitu buat yang pengen? Nanti kita akan lihat setelah yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Kawirda, ini di ayat 55 Allah bilangnya apa-apa. Ya. Sebenarnya sih banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang apa-apa yang ada di langit dan di bumi milik Allah, dan Allah berkali-kali bilang. Dulu ketika Papa mempelajari suka ngomong gini ya, kok kenapa ya di sini ada, di situ ada. Ketemu lagi ada lagi, ketemu lagi ada lagi. Maksudnya gimana?
ayat-ayat tuh banyak yang isinya pengulangan demi pengulangan. Ya ini kan seperti notis dari Allah kan, ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku. Jalan ke barat, timur, utara, selatan, kita bakal ketemu notis ini punya Allah, punya Allah, punya Allah, punya Allah. Segitunya dikasih tahu di banyak tempat, kita suka nggak ngerti-ngerti juga kalau itu punya Allah. Istilah pengumuman udah banyak tuh, jangan buang sampah tuh ada di mana-mana, tapi nyampah tetap. Pengumuman ada di mana-mana, jangan stop di sini, malah dagangnya di situ malah. Iya, kan Al-Qurannya pengulangan itu. Nah, ada banyak ayat-ayat lain yang berisi tentang apa-apa yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Tapi istimewa di surat Yunus ini karena halaman sebelahnya bicaranya siapa aja. Kalau tadi kan apa aja punya Allah. Nah, ayat yang berikut ini, pemirsa, siapa aja itu milik Allah, di bawah kendalinya Allah. Jadi Allah pengen ngasih tahu, bukan cuman sekolah yang kamu mau tuju itu punya aku loh. Tapi kepala sekolahnya juga ada di dalam kendaliku, kira-kira begitu. Keren ini. Di contoh soal kontrakan tadi, Allah pun mengatakan bukan cuman kontrakannya lo yang milik aku, ibu kontrakannya itu, ibu kosnya itu milik aku. Coba kita lihat ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Nah, kata Allah, kalau tadi kan apa-apa milik Allah. Sekarang siapapun milik Allah, kata Allah. Ada di bawah kendalinya Allah banget. Nah, maka ketika Allah bilang, mari mendekat padaku, sebut namaku. Asmaul Husna kan menyebut nama Allah kan. Berdasarkan basic ini, demi Allah, inilah membuat papa selalu, ya nggak baik kalau ngomong gini ke sana kayaknya gimana gitu, tapi ini selalu bikin nyaman papa gitu loh. Kenapa saya nyebutnya duit? Ya gue nggak ada duit, nah kan nyebutnya duit. Gue nggak punya temen, lah kan nggak punya temen. Lu punya koneksi nggak? Buat apa? Anak gue pengen masuk pabrik itu tuh, ada orang dalam nggak? Ya gue nggak punya orang dalam. Loh, kok yang disebut orang dalam? Pabriknya sama orang yang Ntar tumpah. Pabriknya sama semua yang mengendalikan pabrik itu ada di bawah kendali Allah kok. Kenapa kita tidak menyebut ada siapa penguasa pabrik itu? Wow, dikenalin tuh kok preman mana? Duh preman. Allah yang punya. Ya itu mah gue juga tahu gitu kata dia. Ya kalau tahu kenapa lu nggak datang sama dia gitu? Kenapa lu nggak datang ke dia? Kenapa lu nggak nyebut namanya? Kenapa tidak mendekat? Asik kan? Kita pengen handphone merek apapun yang ada di toko manapun, baik itu toko offline maupun toko online. Kalau kita nggak ngelihat Allah, seperti yang kemarin-kemarin kita bicarakan, kita tidak melihat Allah. Maka yang terlihat apa? Duit kita, keadaan kita. Gue sih orang miskin, nggak bisa. Kata Allah, kamu emang miskin bisa jadi, tapi aku yang maha kaya. Kamu ngomong aja, orang punya aku kok, kata Allah. Nah saya pengen pemirsa, ya apalagi kemudian anak-anak saya, Kak Wilda, Kak Kumi, punya satu pola pikir gitu loh. Kenapa sih kita harus menyebut asmanya? Dan gak perlu kita yang menyebut yang lain, ini dilarang sama Allah kan. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka. Aku gak mau kamu tuh dengar nama yang lain. Aku gak mau kamu menyebut nama yang lain.
Aku nggak mau kamu mencari yang lain. Aku nggak mau kamu datang pada yang lain. Udah pernah pergi haji, Po? Ya, boro-boro. Pergi ke Tanah Suci, Tanah Abang juga enggak. Emang apa, Po? Lah, gue nggak punya duit. Gitu. Man juga nggak punya duit, tapi punya Allah nggak, Po? Ya Allah, semua juga orang punya kali Allah. Lah, kalau emang punya Allah, kapan Po nggak datang sama dia? Nggak kelihatan. Nah, makanya dikasih lihat kan sama Allah, aku punya gunung-gunung, aku punya lautan, aku punya sungai-sungai, aku punya semua, dibacain sama Allah. Nanti Quran ini ngebacain apa sih yang dimiliki oleh Allah, bahkan semesta dibacain kan. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Kalau kamu datang kepada mereka-mereka itu, kalau kamu ikhtiar tanpa melibatkan aku, fatamorgana, kata Allah, aku akan serahkan kepada duniamu saja. Kalau emang kamu punya duit, kamu bisa ngontrak. Kalau kamu nggak punya duit, kamu ya nggak bisa ngontrak. Itu pun juga nggak ada yang ngerti, karena kan namanya gue dunia, puterannya kita nggak ngerti. Coba aja bayar tuh kontrakan, bisa besok ngontrak? Belum tentu, bos. Bisa jadi kemudian begitu datang, apa kata ibu kontrakannya? Ya nggak jadi dikontrakin, anak saya akhirnya mau ngisi, nggak jadi. Ya ntar lagi deh, terusin lagi. Setelah yang berikut Setelah yang ini. berikut ini. Ini udah segmen ketiga dan bahasannya makin menarik. Tapi jangan Cici. lupa, jangan lupa Cici. sahur dulu. Oh Sahur iya dulu, iya ya. iya. Bismillah. Sudah. Alhamdulillah. Jadi ngasih taunya emang mesti pakai contoh gitu. Ada orang udah usaha, yang namanya orang usaha kerja kerasnya dapet lah gitu. Tapi kan apakah Allah kemudian intervensi misalkan di luar sunnatullahnya? Nah ini kan yang menarik, kata Allah. Ada yang di luar hukum-hukum yang memang sudah kutetapkan. Bahkan hukum yang ditetapkan oleh manusia itu sendiri. Yang ditetapkan oleh manusia ini kan tadi, kalau punya duit bisa ngontrak. Kalau nggak punya duit nggak bisa ngontrak. Itu kan keputusan manusia, hasil dari peradaban manusia, hasil dari kemudian ketetapannya juga manusia. Tapi kata Allah kan karena itu barang-barangku, orang juga ada di dalam kendaliku, ntar aku atur buat yang tidak memenuhi syarat. Dia nggak memenuhi syarat nih buat belanja karena nggak punya duit. Tapi karena dia datang ke Allah, belanjaan yang didatangkan sama Allah ke dia. Gitu loh. Dia nggak punya duit, tapi dia datang ke Allah. Ya. Terus Allah utus deh anak yang punya kontrakan datang. Ternyata teman main anaknya dia gitu. Lu pindah aja ke rumah gue tuh, ada yang kosong sekarang no. Saat itu gue ngomong sama gue deh. Ngomongin disuruh pindah gitu loh. Tentu kita nggak boleh aji mumpung. Nggak boleh begini loh. Saya kan udah sholat. Tapi kenapa saya nggak bisa masuk UI? Allah jawab, bisa lalu nggak belajar. Jadi berdoa tetap, ikhtiar tetap. Iya, karena buat kita kan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita bisa masuk UI, ITB, UGM, UNED, TS, IPB itu bukan hanya sekedar masuk. Kita harus jadikan itu ibadah. Kita dapat duit itu kan ada orang nggak sholat kok dapat duit. Nah kita yang sholat habis-habisan duit nggak dapat. Nah kita ini sholat bukan cuma pengen dapat duit kan, tapi pengen dapat duitnya itu supaya jadi barokah, jadi ibadah. Itu loh. Soal dapat nggak dapat, Allah kembalikan lagi juga kepada struktur alamnya ini, kepada sunnatullahnya. Lu dagang bener nggak? Nah lu dagang tukang tipu, lu nyebut gua tapi nipu mulu, gimana aku mau bela gitu kan? Kamu nyebut aku terus tapi belajarnya kagak begitu. Biasanya kalau kita minta terus sama Allah, nanti pasti kita akan kemudian mendapatkan satu perjalanan baru gitu. Kan Allah bilang gini ya, aku sih mau masukin kamu, tapi kamu ini nggak memenuhi syarat sebenarnya buat masuk. Oke, aku kasih beban tambahan. Gitu. Contoh om kamu tuh, yang di Oxford, kan dia masuk tidak pakai IELTS, tidak pakai beasiswa kedutaan Inggris, tidak pakai kemudian juga ijazah, nggak ada kan? Tapi kan dia menyebut Allah terus kan, baca waqi Allah, Yasin lah, apalah gitu loh. Sekian puluh tahun yang lalu, sebelum bapak, bahkan sebelum papa dakwah kan. Dia doa, terus diatur perjalanan ya kan. Masuk ke Oxford lewat jalur apa? Office boy kan. Karena syarat di sini kurang, lalu Allah aturkan gitu. Nah dari ayat ini nih,
Dari ayat 55 nanti sampai kepada ayat 66 ini bertaburan dengan al-asmaul husna. Salah satu diantaranya adalah huwas sami'ul alim. Ayat 65. Ayat 65. Iya. Lihat ujungnya. Huwas sami'ul alim. Allah mendengar, Allah mengetahui. Ya. Walaupun kemudian Allah mendengar dan Allah mengetahui, kitalah yang memperdengarkan dan kita dong bikin Allah jadi tahu dari kelas 1. Dari kelas 1 nih kalau bisa Kumi SMP kemarin mestinya Kumi datang ke Allah pengen ke Turki gitu. Perdengarkan walaupun Allah itu Maha tahu. Gitu loh. Coba kita baca. Wala yahzunka qawluhum Wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a. Innal izzata lillahi jami'a. Huwas sami'ul alim. Huwas sami'ul alim. Cakep, ya kan? Coba lihat. Wala yahzunka qawluhum. Kamu gak punya syarat, no worries. Aku tahu kok kelebihan kamu di bidang yang lain. Ini kan persyaratan gini nggak pernah ada. Ntar dah, besok kita bicara qadir kan? Ya, bicara maha kuasa atas segala sesuatu. Jangankan kata Allah sesuatu yang hitung-hitungan secara manusianya memang terlalu dekat, enggak juga bisa kok. Gitu. Hah? Bisa saja kemudian orang yang pengen kontrakan tadi malah dikasih tahu begini, Pak, kerjaan Bapak bagus banget nih, udahlah kerja sama saya aja, nanti rumah kontrakan itu buat kamu aja. Bisa begitu. Karena Allah tuh qadir gitu. Allah tuh maha kuasa. Nah terus bagaimana caranya Bu? Ya ntar tinggal potong gaji aja, cicil begitu. Worth it lah, ya kan? Oke dong. Orang biasanya bayar cuman kontrakan, ini dihitung apa? Dihitung cicilan. Luar biasa. Lihat atasnya lagi. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Buat mereka selalu kabar baik, buat mereka selalu kabar gembira, buat mereka selalu kabar menyenangkan, ya. Kenapa? Karena semuanya milik Allah gitu. Nggak cukup nih waktunya. Kapan-kapan kita beli TV sendiri yang ngajinya dari nyaur sampai nyaur lagi. Sampai ketemulah besok pemirsa, ngaji emang mesti pelan-pelan, mesti dikit. Makanya tetap standby terus di Metro TV setiap jam 4 pagi di program kita Asmaul Husna. Iya, doa ada dikit ya. Doa. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau bukain deh namamu. Amin. Ya. Yang agung buat kami ini kenal ya Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi walhamdulillahirabbil alamin. Jadi semakin kita sering baca Quran tuh sama aja kita sering zikir. Iya. Dan udah dijamin sama Allah kalau sering zikir kita tuh pasti beruntung. Sampai situ alhamdulillah, gue bingung. Dari mana judulnya? Menggenggam dunia lewat Quran, dari mana judulnya sih? Tapi alhamdulillah, pagi hari ini duduk bersama Ustaz Yusuf Mansur, bapak gue sendiri. Maksudnya? Iya, semakin mengerti gitu bahwa oh ternyata ada loh korelasinya kenapa kita nih kayak dari kecil, dari muda udah disuruh gitu kan sama papa buat ayo baca Quran, ayo ngafal Quran gitu-gitu, karena ya dengan kita baca Quran itu sama saja menyebut nama Allah terus. That's the point.